Hadirin, kemudian prinsip berikutnya dalam bermuamalah yaitu adalah al-mabda al-huriyah, prinsip kebebasan. Prinsip ini mengajarkan bahwasanya setiap orang diberikan kebebasan untuk dia bermuamalah dengan siapapun, kapanpun, apapun itu objeknya, dengan syarat tadi tidak melanggar norma-norma yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak melanggar kaidah-kaidah yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kebolehan seseorang untuk melakukan muamalah tidak hanya terbatas sesama muslim semata, tetapi juga diperbolehkan dalam hal bermuamalah kita melakukan dengan non-muslim. Hal ini sebagaimana kita lihat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rohana dir'ahu ilal yahud, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggadaikan baju perangnya kepada orang Yahudi. Pada saat itu Nabi membutuhkan uang untuk membeli makanan untuk keluarganya. Nabi tidak punya uang, kemudian Nabi meminjam kepada orang Yahudi dengan cara menggadaikan baju perangnya. Hadis ini menunjukkan, kata para ulama, bahwasanya hukum bermuamalah itu bukan hanya dengan sesama muslim, tetapi dengan non-muslim pun adalah diperbolehkan. Kemudian prinsip berikutnya dalam bermuamalah adalah al-mabda al-kitabah, prinsip tentang pencatatan. Terutama ketika transaksi muamalah ini adalah transaksi muamalah yang dilakukan secara tidak tunai. Misalnya, di dalam transaksi tersebut ada unsur hutang piutangnya, maka wajib untuk dicatatkan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 yang merupakan ayat terpanjang. Satu halaman itu berbicara masalah satu tema, yaitu tentang hutang piutang. Dan salah satu perintah Allah dalam ayat ini yaitu agar hutang piutang itu dicatatkan. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayyantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh," kata Allah. Hai orang-orang beriman, apabila kalian melakukan transaksi hutang piutang atau bermuamalah yang dilakukan secara tidak tunai, maka kata Allah, faktubuh. Sekalipun para ulama berbeda pendapat, apa hukum dari mencatatkan hutang piutang? Sebagian ulama berpendapat bahwasanya hukumnya wajib, karena ayat ini memudahkan redaksi atau sigotul amr, redaksi perintah. Ada kaidah usul mengatakan al-aslu fil amri lil wujub. Pada prinsipnya setiap kata perintah itu menunjukkan wajib. Di sini Allah perintahkan faktubuh, maka catatlah transaksi yang tidak tunai tersebut. Sebagian ulama tadi mengatakan hukumnya wajib. Namun sebagian lain mengatakan bahwa hukumnya adalah sunnah. Apabila di antara kedua belah pihak terdapat unsur saling kepercayaan satu sama lain. Tapi apabila kita melihat dalam tataran aplikasinya, bahwasanya prinsip al-kitabah, yaitu prinsip mencatatkan hutang piutang, itu merupakan salah satu implementasi dari nilai-nilai kemaslahatan. Kenapa? Karena boleh jadi manusia punya sifat lupa, ataupun manusia mungkin terkadang dia melakukan cedera janji, mengingkari kewajibannya. Maka dengan adanya kitabah tadi sebagai bentuk al-bayyinah, alat bukti apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti an-niza, sengketa di kemudian hari. Ya, oleh sebab itu prinsip Alkitabah ini memberikan nilai maslahat, terutama ketika diaplikasikan atau diimplementasikan dalam kegiatan muamalah dalam sektor real di lembaga keuangan syariah. Dan merupakan salah satu bentuk implementasinya adalah dengan cara dicatatkan dalam akta autentik oleh pejabat yang berwenang. Hadirin, bahwasanya selain prinsip-prinsip yang tadi, terdapat juga beberapa prinsip lainnya dalam bermuamalah, yaitu adalah al-mabda al-adalah, prinsip keadilan. Di dalam Islam, bahwasanya setiap bentuk muamalah itu harus mencerminkan nilai-nilai keadilan. Kalau kita beri sebuah contoh, misalnya,
Di dalam skema transaksi muamalah dikenal dengan adanya akad al-bai, akad jual beli. Komponen atau rukun dari akad jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli yang merupakan akidain, adanya harga, saman, wal musman, dan barang yang merupakan ma'qud alaih atau objek yang ditransaksikan, dan adanya sigotul ijab wal qabul, ya, sigot ijab dan qabul atau kesepakatan. Ketika di dalam syariah setiap akad yang sah adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat, maka wajib terpenuhi rukun dan syarat dalam akad tersebut. Seperti dalam akad jual beli misalnya, adanya harga dan adanya barang itu merupakan akad yang mau tidak mau harus ada. Pihak penjual dia memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang mabi'. Pihak pembeli wajib untuk menyerahkan saman, harga atau pembayaran. Kenapa? Dalam Islam ada syariat seperti ini. Kewajiban untuk menyerahkan barang bagi penjual, kewajiban menyerahkan harga bagi pembeli, karena merupakan salah satu bentuk implementasi nilai-nilai keadilan dalam bermuamalah. Jangan sampai ada salah satu pihak yang dirugikan. Ketika penjual sudah menyerahkan harga, di sini pembeli tidak membayar, maka penjual yang dirugikan. Sedangkan tadi prinsipnya dalam bermuamalah tidak boleh ada mudarat, tidak boleh memudaratkan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain.